Perjalanan hidup kami ini ya Tuhan adalah perjalanan bersama dengan Engkau. Ketika kami memilih untuk berjalan sendiri ya Tuhan, maka sia-sialah hidup ini. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang indah. Dan kami mau menikmati perjalanan itu dengan melakukan serta juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada hati kami. Engkau mengatakan apa yang menjadi isi hatimu kepada setiap diri kami ya Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang yang memancarkan terang Tuhan itu. Kehidupan yang diubahkan oleh Injil Tuhan serta juga mempraktekkannya menjadi kesaksian di dalam dunia ini. Tuhan tolonglah setiap diri kami, berikanlah pengertian bagi kami, karena kami sadar bahwa kami mempunyai hikmat yang sangat terbatas untuk memahami akan hikmat Allah yang begitu tinggi. Kami memohon kepadamu kiranya Tuhan juga yang mendorong hati kami. Sebab tanpa Engkau ya Tuhan, hati kami begitu degil, begitu susahnya untuk melakukan firman-Mu. Tetapi melalui pertolongan oleh arah Roh Kudus, maka hati kami percaya dengan kuasa-Mu kami dapat melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya kira perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah perumpamaan yang cukup familiar bagi kita. Tapi mari kita melihat kembali perumpamaan ini dan kita mencoba melihat dari perspektif apa yang disampaikan oleh Yesus. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-24. Saudara, ini adalah sebuah cerita yang cukup panjang, yang sebenarnya di dalam perumpamaan Bapak Ibu, ketika Yesus menyampaikan itu pasti ada konteksnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam perumpamaan anak yang hilang ini, kita tahu ada dua anak, bukan? Anak sulung dan juga anak bungsu. Nah, saudara, anak sulung dan anak bungsu ini sebenarnya adalah gambaran dari orang-orang Farisi dan pemungut cukai. Maka untuk kita bisa memahami penggambaran itu, kita lihat terlebih dahulu Lukas 15 ayat yang pertama, saudara. Ini adalah konteks di mana Yesus menceritakan perumpamaannya. Saya akan membacakan buat kita. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Perhatikan di sana ada kategori orang pertama, yaitu pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan, bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lihat kategori yang kedua itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam konteks inilah Yesus memberikan perumpamaan. Dan sesungguhnya anak bungsu itu merujuk kepada apa? Kepada orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sedangkan anak sulung itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah saudara, mari kita menanamkan pemikiran ini. Sehingga kita bisa memaknai perumpamaan ini jauh lebih clear, lebih jelas, dan lebih utuh. Sehingga makna yang begitu dalam bisa kita pahami dan kita bisa praktekkan. Nah saudara, saya akan bacakan buat kita. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi di dalam, saya akan bacakan dalam terjemahan baru yang kedua. Seseorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang umpahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali saya mendengar sebuah khotbah yang disampaikan oleh seorang pendeta. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang pemuda, dia adalah seorang usahawan. Dia bekerja begitu keras dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pada hari Sabtu malamnya, dia bekerja hingga larut malam dan akhirnya dia tertidur. Waktu dia tertidur Bapak Ibu Saudara sekalian, besok paginya alarm berbunyi menunjukkan pukul 7.00. Saudara, 7.00 itu menunjukkan bahwa waktu pagi untuk pergi beribadah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pria ini begitu lelahnya, begitu capeknya karena bekerja begitu keras, lalu dia berpikir, capek ya ke gereja. Kayaknya hari ini gak mau lagi ke gereja atau tidak mau ke gereja hari ini. Lalu dia tidur, dia coba membaringkan dirinya, dia coba tidur. Lalu 5 menit kemudian dia bangun lagi. Dia pikir lagi, saya pergi atau tidak ya? Lalu dia memilih untuk tidur. Saudara, 7:05 dia tertidur dan 7:15 dia bangun lagi. 7:15 dia bangun dan dia berpikir lagi, apakah kali ini dia mau pergi atau tidak. Saudara, kira-kira dia perlu pergi atau tidak? 7:15. Ibadah kita 7.30. Mudah-mudahan bukan jemaat GKI Telukong. Saudara, dia pergi ke gereja. Dia bergegas, dia pergi ke gereja. Lalu dia beribadah, dia mendengarkan khotbah, lalu dia pulang. Saudara, tahukah alasan dia pergi ke gereja itu? Menemui pacar? Tidak. Saudara, ketika dia pergi ke gereja itu, di dalam benak pikirannya, dia hanya berpikir, kalau saya nggak ke gereja, Tuhan tidak memberkati usaha saya. Usaha saya akan hancur. Usaha saya tidak lagi akan berjalan dengan mulus. Saudara, dari cerita yang unik ini, mari kita coba merenungkan sejenak. Apakah kehidupan kita sama seperti pria ini? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita lebih memilih berkat Tuhan, mencari berkatnya ketimbang pribadi Allah itu sendiri. Saudara, pria ini dia lebih memilih untuk mencari berkat Tuhan. Berkatnya, bukan pribadinya, bukan Allahnya yang diutamakan. Dia datang ke gereja dengan motivasi, kalau saya tidak datang, nanti usaha saya hancur. Tidak ada berkat. Saudara, sesungguhnya cerita ini juga menggambarkan apa yang terjadi di dalam perumpamaan anak yang hilang. Si bungsu itu berkata seperti ini kepada bapaknya di ayat yang ke-12. "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Saudara, coba bayangkan bahwa bungsu ini sudah bertahun-tahun lamanya tinggal bersama dengan bapaknya. Bekerja, hidup, makan, minum, dan berinteraksi dengan bapaknya bertahun-tahun lamanya. Dan saudara, di dalam tradisi pada saat itu sangat tidak lazim ketika seorang anak meminta warisan kepada
bapaknya. Padahal papanya itu atau ayahnya itu masih hidup. Saudara, di dalam tradisi kita orang Timur, kalau anak meminta warisan kepada orang tua yang masih hidup, itu berarti anak kurang ajar katanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita atau anak itu meminta warisan waktu orang tua masih hidup, itu berarti kita atau anak itu menyumpahi cepat-cepat mati orang tuanya supaya warisan dapat segera. Saudara, bagi kita di dalam tradisi orang Timur tidak sulit untuk memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan bungsu ini. Di dalam tradisi Israel kuno pada saat itu, memang tidak lazim ketika si bungsu meminta warisan. Ketika bungsu meminta warisan, sebenarnya dia ingin mengatakan kepada papanya, "Papa, saya tidak butuh dirimu, saya butuh warisan itu. Saya butuh berkatmu. Saya butuh akan uang itu, harta milikmu." Saudara, ini adalah anak yang memang kurang ajar sebenarnya di dalam perumpamaan anak yang hilang ini. Saking kurang ajarnya, ketika dia meminta itu sebenarnya dia sedang mau memutuskan hubungan antara dirinya dengan ayahnya. Bukan hanya sekedar meminta harta, meminta warisan, tetapi memutus hubungan antara dirinya sebagai anak dengan bapaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dia lakukan ini sesuatu hal yang memang sangat tidak lazim. Tetapi memang di dalam cerita ini akhirnya si ayah itu membagi-bagikan hartanya kepada mereka. Kita tidak tahu dan Yesus memang tidak menceritakan secara detail kenapa sang ayah itu membagi-bagikannya. Tetapi yang kita ketahui bahwa si anak bungsu ini memang adalah anak yang kurang ajar, yang berharap bahwa bapaknya itu cepat mati. Dia tidak mau lagi mempunyai relasi dengan bapaknya, dia hanya mementingkan berkat itu. Dia hanya mementingkan berkat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, si bungsu ini yang mementingkan berkat itu adalah seorang yang sangat egois, yang tidak tahu berterima kasih kepada bapaknya yang bertahun-tahun memelihara, merawat, menjaga, memberikan makan minum kepada bungsu ini. Seorang anak bungsu ini, dia juga memberontak kepada sang ayah. Dia memberontak, dia menolak terhadap otoritas ayahnya. Atau dengan kata lain secara sederhana, si anak bungsu ini dia sebenarnya tidak mencintai ayahnya sama sekali. Dia tidak mempunyai rasa ingin mengasihi bapaknya meskipun bapaknya bertahun-tahun merawatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya penggambaran ini pun juga cukup dekat dengan kehidupan kita orang-orang Kristen. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu bertanya apakah kita masih mencintai Tuhan kita. Apakah masih kita mengutamakan Allah kita? Apakah kita masih mencari Dia terlebih dahulu? Pribadinya, bukan berkatnya. Saudara, banyak orang yang dia datang ke gereja hanya untuk mengejar yang namanya berkat itu. Dia datang ke gereja supaya nanti usahanya berhasil. Dia datang ke gereja dengan harapan bahwa keluarganya akan baik-baik saja. Dia datang ke gereja, dia berharap bahwa segala usahanya ataupun masa depannya itu akan lebih baik lagi. Dia berharap bahwa Allah itu seperti jin, ketika dia meminta sesuatu, jin itu akan mengabulkan apa yang diharapkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang-orang Kristen seperti si bungsu ini yang hanya mengejar yang namanya berkat itu. Dan ketika seseorang mengejar hanya berkat, melupakan pribadi Allah, sesungguhnya orang Kristen itu tidak betul-betul mengasihi Tuhan. Orang Kristen yang seperti ini, sesungguhnya dia lebih memilih untuk lari dari Tuhan. Dia lari dari Tuhan, dia tidak lagi mau mengutamakan Tuhan. Nah, saudara, orang yang lari dari Tuhan itu sama seperti bungsu ini di dalam cerita selanjutnya. Ketika warisan itu diberikan oleh ayahnya kepada bungsu itu, maka kita bisa melihat apa tujuan si bungsu itu menerima warisan itu. Di ayat yang ke-13 dikatakan begini, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, dia mendapatkan warisan itu.
Dengan cepatnya dia menukarkan dengan uang. Artinya saudara, surat-surat berharga ayahnya, mungkin properti, sebidang tanah dan sebagainya. Begitu dia dapatkan surat-surat itu, dengan cepatnya dia menjualnya mengganti dengan uang. Dan dia menggantikan uang itu untuk apa? Dia lari, dia pergi ke negeri yang jauh. Saudara, dari sini kita bisa menemukan bahwa tujuan utama dari si bungsu itu adalah dia ingin bebas hidupnya. Bebas melakukan dosa. Bebas untuk melakukan apa yang dia mau. Dengan kebebasan itu sebenarnya dia bisa bertindak apapun. Tidak ada yang melarang dia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, si bungsu itu melakukan demikian karena dia tahu kalau dia ada di rumah, dia tidak mungkin bisa bebas. Dia bebas dengan cara harus menjauh dari bapaknya, harus jauh dari keluarganya, dia harus jauh dari komunitas imannya, yaitu orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran bungsu ini sekali lagi dekat dengan kehidupan kita orang-orang Kristen sebenarnya. Orang-orang Kristen sekarang ini yang lebih memilih lari dari Tuhan, bebas untuk melakukan dosa. Sesungguhnya dia lebih memilih kabur, bebas, menjauh dari rumah Tuhan. Saudara, saya adalah orang yang belakangan ini atau memang sebenarnya Tuhan panggil untuk mencoba mengamati kehidupan youth ministry. Banyak buku, banyak literatur yang saya baca terkait dengan pelayanan kaum muda, saudara. Dan hasil survei selalu menunjukkan bahwa usia 20 sampai 30-an itu adalah masa-masa rentan di mana anak muda itu kabur, lari dari gereja. Saudara, mereka lari dari gereja, kenapa? Karena mereka ingin bebas. Mereka ingin mencari sesuatu yang lebih nikmat di dalam dunia ini. Saudara, banyak anak muda yang akhirnya lebih memilih seperti itu. Banyak anak muda yang kabur, menghilang dari gereja hanya untuk mencari kenikmatan dunia. Saudara, tahun lalu di kota Jakarta diadakan konser yaitu Coldplay. Bagi kita mungkin tidak tahu ya konser Coldplay ya. Saya juga nggak tahu sih Bapak Ibu ya. Cuman karena lihat aja di TikTok jadi tahu. Bapak Ibu, ada seorang anak pemuda, umurnya masih muda, masih 20 tahun kalau tidak salah. Seorang perempuan, dia menjual tiket Coldplay. Dan ternyata dia menjual tiketnya palsu. Saudara, berapa penghasilan yang didapatkan dengan menjual tiket palsu itu? Belasan juta? Bukan. Ratusan juta? Bukan. Miliaran rupiah. Saudara, dia memilih untuk bertindak demikian. Tujuannya apa? Supaya dia bisa jalan-jalan ke luar negeri. Supaya dia bisa tampil mewah. Tampil glamor di depan banyak orang. Saudara, sama seperti bungsu itu sebenarnya. Waktu dia pergi ke negeri yang jauh itu, dikatakan di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, di dalam terjemahan baru yang kedua ini sangat tepat dikatakan hidup berfoya-foya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dia terima, uang yang dia terima, dia gunakan hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bisa hidup mewah. Banyak anak muda sekarang yang memang lebih mengutamakan tampil mewah ketimbang hidup sederhana. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya anak-anak muda. Saya pikir juga kita saja atau kita semua bisa saja jatuh di dalam dosa yang demikian. Ingin tampil mewah supaya orang lebih menghormati. Ingin tampil mewah supaya orang lebih menghargai. Saudara, firman Tuhan di dalam perumpamaan ini dikatakan orang yang lari dari Tuhan untuk hidup foya-foya. Perhatikan akhirnya apa?
Di ayat yang ke-14 dikatakan begini. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Saudara, kalau tujuan hidup manusia itu hanya untuk lari dari Tuhan, mengejar hidup foya-foya, maka akhir hidupnya itu sama seperti perumpamaan itu, hidupnya akan melarat. Melarat ini maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saudara bungsu itu dia sudah meninggalkan ayahnya. Dia sudah meninggalkan saudara-saudaranya. Dia sudah meninggalkan teman-temannya. Dan perhatikan saudara, ketika dia sudah meninggalkan komunitas imannya, dia masuk kepada negeri yang jauh itu. Saudara, apakah ada teman di sana yang membantunya? Apakah ada orang yang menolongnya? Saudara, di dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa tidak ada yang menolongnya. Di ayat yang ke-16 mengatakan begini, tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia kita yang dosa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan lebih kejam sesungguhnya kepada orang-orang yang berfoya-foya. Saudara, orang yang berfoya-foya seperti bungsu ini, akhir hidupnya atau dia hampir mencapai akhir hidupnya, yaitu dia melarat. Dikatakan begini, melaratnya dia. Ia pun pergi menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Nah saudara, waktu kita baca ini ya, kita hidup di zaman sekarang yang kalau kita baca ini sekilas gak ada sesuatu yang membuat kita gelisah atau tergelitik begitu. Tapi sebenarnya orang-orang Israel waktu dia mendengarkan perumpamaan Yesus ini ya. Yesus itu waktu menceritakan perumpamaan ini, orang-orang sekitarnya itu terkejut. Nah kenapa terkejut? Saudara, saya ceritakan begini. Dikatakan begini ya, bungsu itu kan pergi lalu menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Perhatikan ya, Yesus menceritakan perumpamaan ini sebagai seorang Yahudi. Maka bungsu ini adalah seorang Yahudi. Dia pergi ke negeri yang jauh, artinya negeri non-Yahudi. Dan sekarang dia, bungsu yang Yahudi ini, tinggal dengan seorang non-Yahudi. Perhatikan apa yang dilakukan oleh orang non-Yahudi itu. Dikatakan di ayat yang 15, orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Nah saudara, bagi orang Israel, babi itu kan adalah binatang yang apa Bapak Ibu? Haram. Haram ya. Kalau kita mah harum ya, cukyo ya, samcan ya, baikut. Tapi zaman dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam tradisi orang Israel, babi itu adalah binatang haram. Maka waktu orang-orang Israel pada saat itu mendengar cerita dari Yesus, si bungsu itu, orang Yahudi itu, dia bekerja dengan orang non-Yahudi dan diminta untuk pergi ke ladang menjaga babi. Itu berarti orang Yahudi itu adalah orang yang najis, orang yang sangat berdosa. Dan yang lebih membuat orang-orang pada saat itu semakin terheran-heran dengan cerita Yesus. Yesus katakan begini, bungsu ini ingin mengisi perutnya dengan apa? Dengan ampas yang menjadi makanan babi. Saudara, bagi orang Yahudi, kamu pergi ke ladang babi itu sesuatu hal yang najis. Sekarang bungsu itu pergi ke ladang babi, lalu dia bukan makan babinya. Kalau kita makan babi sih enak ya, samcan ya, cukyo dan sebagainya itu kan enak ya, begitu. Tapi perhatikan apa yang dimakan oleh bungsu itu. Bungsu itu tidak makan daging, tetapi bungsu itu mau makan ampasnya babi itu. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bungsu ini sudah tidak memiliki harga dirinya lagi. Bungsu ini begitu laparnya, dia tidak lagi mementingkan identitas dirinya. Ini menunjukkan bahwa bungsu ini saking melaratnya, dia mau melakukan segala sesuatu meskipun itu adalah hal
yang menajiskan dirinya. Satu gambaran yang terheran-heran. Kalau kita mencoba membayangkan Yesus ketika menceritakan perumpamaan ini, ada orang-orang Yahudi bukan? Ada ahli-ahli Farisi bukan? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bukan? Bukankah mereka akan mengatakan, tuh lihat bungsu itu kan adalah orang-orang Farisi, orang-orang berdosa ini. Pemungut-pemungut cukai ini. Betul itu. Mereka adalah orang-orang yang najis. Orang-orang yang tidak berharga lagi. Orang-orang yang seharusnya tidak menerima kasih karunia Tuhan. Tapi saudara, Yesus menceritakan perumpamaan ini memang tidak berakhir di ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-17 dan selanjutnya dikatakan, lalu bungsu itu menyadari keadaannya, lalu dikatakan, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Singkat cerita, bungsu itu akhirnya kembali ke rumah bapaknya. Dan perhatikan saudara, siapa yang menyambut? Bungsu atau bapaknya? Di dalam perumpamaan ini dikatakan di ayat yang ke-20, lalu bangkitlah bungsu itu, pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, siapa yang menyambut? Siapa yang lebih dulu mendekatkan diri ketika perjumpaan itu terjadi? Bungsu atau bapaknya? Di dalam ayat kita saudara dikatakan bahwa ayahnya itulah yang tergerak hatinya, mendekatkan diri. Saudara, bukankah tadi di dalam cerita awalnya bungsu itu memutuskan relasi dengan bapaknya, bukan? Menjual warisan atau meminta warisan lalu menjualnya. Tapi sekarang saudara, Yesus, di dalam cerita Yesus ini, bapaknya itu tidak lagi mementingkan atau tidak memikirkan keterputusan hubungan itu. Dia tidak lagi memikirkan itu. Yang dia lihat ketika bungsu itu masih jauh, bapaknya ini tetap menganggap itulah anakku. Saudara, ini memberikan satu kejutan kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Bahwa dalam perumpamaan ini Allah itu begitu mendekatkan diri kepada orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Yesus hadir mendekatkan diri kepada orang-orang berdosa. Meskipun orang-orang berdosa ini memang sudah sangat berdosa sekalipun. Saudara, mungkin banyak cerita yang sudah kita dengar. Pernah ada cerita bukan yang kita dengar, seorang mantan narapidana akhirnya bertobat di penjara dan ketika keluar dia menjadi pendeta, bukan? Bukankah kita juga pernah mendengar ada seorang pembunuh yang masuk di penjara, bertobat, keluar menjadi pendeta, bukan? Saudara, seandainya Los Gili demikian, apakah Bapak Ibu percaya khotbah saya? Amin saudara. Wah, ragu-ragu ya. Saudara, Tuhan itu mau mendekatkan diri kepada orang-orang berdosa. Seperti orang pembunuh, orang yang sudah dinarapidana pun Tuhan bisa pakai menjadi alatnya Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saudara, sama seperti bungsu ini. Meskipun bungsu itu memang sudah kurang ajar, sudah pergi jauh, sudah berfoya-foya, sudah mengalami kemerosotan iman. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada bungsu itu. Maka hal yang sama juga Tuhan nyatakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan masih menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan Dia terus-menerus menyatakan kasih karunia itu kepada kita. Saudara, di dalam pelayanan, ketika saya berinteraksi dengan jemaat-jemaat yang ada kalanya saya menemukan percakapan-percakapan di mana jemaat itu meragukan kasih karunia Tuhan. Mengatakan, saya sudah sangat berdosa, apakah Tuhan masih mau menerima saya?
Saudara, di dalam perumpamaan ini sangat jelas. Tuhan masih mau menerima. Tuhan mau dan terus mendekatkan dirinya kepada kita. Tuhan tidak pernah membuang kita, meskipun kita sudah berdosa. Saudara, kembali kepada cerita di awal saya. Mungkin kita selama tahun 2023, ada saat-saat tertentu kita lebih mengejar berkat Tuhan ketimbang pribadi Allah. Dan mungkin sampai tahun 2024 ini, di awal tahun, kita berusaha untuk mengejar, mendapatkan berkat-berkat itu ketimbang kehadiran Allah. Saudara, kalau itu yang menjadi fokus kita, saya mau mengatakan, Tuhan masih mau menyayangi kita dan mengembalikan kita untuk menunjukkan bahwa Dialah yang utama di dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang mau mengasihi kita. Saudara, waktu Bapak itu di dalam perumpamaan ini mendekatkan diri kepada bungsu itu. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Bapak itu. Dikatakan di ayat 22, ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, ambillah anak lembu yang gemuk, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Saudara, bapaknya itu tidak menganggap bahwa anak yang sudah berdosa ini adalah seorang yang bukan lagi anak. Tidak, malah justru dia mengembalikan status anaknya itu sebagai anak yang dekat dengan bapaknya. Dia kenakan jubah, dia kenakan cincin, dia kenakan sepatu, dan dia memberikan perayaan. Itu menunjukkan bahwa Allah begitu mendekatkan diri kepada kita dan mengembalikan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perjalanan hidup kita selama ini. Apakah di tahun 2024 ini kita lebih mengutamakan Tuhan atau mengejar berkat-berkatnya saja? Di dalam perenungan ini, mari kita lebih mengutamakan Tuhan ketimbang berkat-berkat itu. Hidup berfoya-foya, tujuan akhirnya hanyalah sia-sia. Saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah cerita yang pernah ditulis di dalam sebuah buku dengan judul The Hurting Parents. Ini adalah The Hurting Parent ini orang tua yang terluka judulnya. Ditulis oleh Margie Lewis. Saudara, di dalam buku ini dia menceritakan sebuah kisah. Seorang anak yang tentunya sesuai dengan judul ya, The Hurting Parents, berarti orang tua yang terluka. Jadi anak melakukan satu tindakan yang melukai hati orang tua. Margie Lewis ini dia mengatakan begini. Ada seorang anak yang sudah bertahun-tahun hidupnya di dalam dosa. Dia hidup dengan gaya hidup penuh dengan dosa. Dia menggunakan narkotika. Dia sering berjudi. Dia sering melakukan banyak dosa-dosa lainnya. Suatu kali Bapak Ibu Saudara sekalian, anak muda ini dia ada di kamar, dia frustasi dengan hidupnya. Dia merasa ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya dan dia ingin membunuh diri. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, anak muda ini dia mengambil sebuah kertas yang dia temukan di meja itu. Dia mengambil kertas ya, lalu dia menulis catatan tentang dirinya yang akan bunuh diri. Dia tulis, maafkan aku. Aku telah berdosa, aku memilih untuk bunuh diri. Saudara, anak muda ini ketika dia menulis di dalam catatan itu, setelah selesai, dia taruh kertas itu di meja dan dia siap-siap mengambil tali untuk menggantung dirinya. Singkat cerita, dia menggantungkan dirinya dan tidak lama Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita duga. Kalau orang menggantungkan diri, orang yang menggantungkan diri
Tadinya bisa lihat, lama-lama mulai tidak lagi bisa melihat. Buram, gelap semuanya. Saudara, dikisahkan di dalam buku ini, anak muda itu ketika dia gantung diri, lalu tiba-tiba dia melihat semua putih. Sudah tahu kan ya kalau putih di mana Bapak Ibu? Putih terang. Di mana Bapak Ibu? Surga? Bukan, di rumah sakit. Ya. Di unit gawat darurat ternyata. Belum mati anaknya. Anak ini dia lihat terang ternyata lampu. Dia tanya kepada orang sekitar, saya di mana? Lalu suster mengatakan, nak, kamu ada di rumah sakit. Lalu akhirnya singkat cerita dia dirawat di rumah sakit itu dan keadaannya pulih. Dan kemudian dia akhirnya pulang. Ketika dia pulang ke rumah, tentu dia merasa menyesal. Aduh, udah warnanya putih, kapan masuk surga? Ya, ternyata bukan surga ternyata, rumah sakit ya. Dia pulang, dia masuk ke rumah, dia masuk ke kamar, lalu dia kembali lihat, ada secari kertas yang dia tulis tentang dirinya bunuh diri. Dia ambil kertas itu. Waktu dia ambil kertas ini Bapak Ibu, dia baca lagi tulisan dia mau bunuh diri. Waktu dia balik Bapak Ibu, ternyata itu bukan secari kertas. Itu buku kecil sebenarnya. Buku kecil berjudul Perumpamaan Anak yang Hilang. Dia baca Bapak Ibu, perumpamaan anak yang hilang. Lalu anak muda itu dia menangis. Yang dia mengatakan, aku sama seperti anak yang hilang itu. Tapi Tuhan lebih dulu mencari aku. Dan dia memaknai kertas-kertas itu, buku kecil itu, sebagai satu tindakan Allah yang sebenarnya menyatakan kasih karunia Tuhan mendekatkan diri kepadanya. Waktu dia baca, dia menangis, dia bersyukur ada kasih karunia Tuhan yang terus menerus hidup di dalam dirinya. Saudara, sama seperti pria ini, mari kita juga hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mengutamakan Tuhan, bukan berkat-berkatnya. Selalu mencari pribadinya, bukan yang lain. Fokus hidup kita bukan lari dari Tuhan, tapi justru dekat dengan Dia. Karena perjalanan kita bersama dengan Dia, itu akan selalu menimbulkan sukacita di dalam hidup kita. Sama seperti Bapa dalam perumpamaan ini. Marilah kita berpesta, marilah kita bersukaria. Anakku yang hilang itu kini ditemukan kembali. Mari kita bersukacita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu. Kebenaran firman Tuhan telah dinyatakan bagi kami. Kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa. Yang kalau kami mencoba menyelidiki hidup kami, mungkin ada saat-saat tertentu kami lebih mengutamakan berkat-berkat Tuhan ketimbang pribadi Tuhan itu sendiri. Ada kalanya mungkin kami berharap Tuhan itu bisa seperti ilah-ilah lain di dalam dunia ini yang mengabulkan segala permintaan-permintaan kami. Tuhan, kami memohon maaf. Kami meminta pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami sama seperti bungsu yang hanya tertarik kepada berkat-berkat Tuhan saja. Tapi kami bersyukur Tuhan di dalam perumpamaan ini. Karena Engkau adalah Allah yang juga mau mendekatkan diri kepada kami. Mau mengasihi kami dan mengembalikan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau memohon Tuhan, perjalanan di tahun 2024 ini, kami tidak ingin lagi mengejar berkat-berkat Tuhan.
Tapi kami ingin ya Tuhan mengutamakan Engkau. Kami mau mencari pribadi-Mu. Kami mau mendekatkan diri kepadamu. Kami tidak ingin lari menjauh dari Engkau. Justru sebaliknya, kami mau hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena seperti perumpamaan ini, ketika bungsu itu kembali di dalam pelukan Bapa, Bapa melakukan satu tindakan pesta yang penuh dengan sukaria. Kami percaya, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka ada sukacita yang besar yang terus-menerus kami rasakan di dalam perjalanan hidup ini, khususnya di tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mengajak kita berdoa syafaat beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk Pak Denny Roring. Bapak Ibu, Pak Denny Roring ini dulu adalah jemaat kita. Dan Pak Denny Roring ini sekarang ini tinggal di Citra Maja Bapak Ibu ya. Kemarin saya kontak dengan beliau begitu karena beliau baru mempunyai anak kedua ya. Beliau menceritakan saat ini kondisinya sedang mengalami kesusahan ekonomi ya. Pak Denny Roring ini dia jualan aqua katanya begitu ya di rumahnya, dan dia mengalami kesusahan, omsetnya menurun, sementara biaya anak, biaya perawatan ataupun juga biaya-biaya lain begitu tinggi. Mari kita berdoa untuk Pak Denny Roring. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama mau berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk Pak Denny Roring yang kami telah mendengar kisahnya, saat ini sedang mengalami pergumulan terkait dengan ekonomi. Saat ini dia sedang mengalami kesusahan secara ekonomi ya Tuhan. Di tengah situasi dia dikaruniai anak yang kedua oleh Tuhan dan butuh banyak biaya-biaya lainnya. Tuhan, kami memohon kepada Engkau, kiranya di dalam situasi yang susah yang sedang dia hadapi, Tuhan sungguh-sungguh bukakan jalan. Tuhan yang tolong supaya usahanya boleh kembali pulih. Melalui usaha yang dilakukannya, itu pun juga mencukupkan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tuhan juga yang tolong di dalam perjalanan hidupnya bersama dengan istri dan kedua anaknya. Anak kedua yang baru lahir beberapa minggu yang lalu. Tuhan tolong supaya keluarga ini tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu untuk Pak Denny Roring bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kiranya imannya tetap percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tetap mengutamakan Tuhan di tengah situasi kondisi yang sedang dihadapinya. Tuhan tolong Engkau bukakan jalan dan biarlah imannya tetap teguh. Pengharapannya hanya tertuju kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berdoa kepadamu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa jemaat kita yang mungkin sedang mengalami lemah tubuh. Bapak Ibu, hari ini tadi saya baru mendapatkan kabar anak muda kita ya, Tiara itu mengalami kelelahan ya, sempat dirawat di rumah sakit, tapi sudah keluar ya dari rumah sakit, sekarang bed rest, kecapean, kelelahan. Kita berdoa untuk kondisi Tiara supaya boleh kembali pulih dan tadinya minggu ini akan pelayanan, tetapi karena kondisinya jadi mungkin tidak bisa pelayanan dulu begitu ya. Mari kita berdoa untuk Tiara supaya boleh kembali sehat kembali, dan kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang lain yang mungkin kita tahu pergumulan mereka. Mari kita berdoa untuk mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga bersama-sama berdoa kepadamu. Kami mau berdoa menyerahkan untuk anak pemudi kami yaitu Tiara yang kami mendengar kisahnya saat ini sedang lemah tubuh ya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sempat dirawat di rumah sakit, tetapi sekarang sudah keluar dan hanya butuh bed rest saja di rumah. Tuhan, kami mau berdoa kepadamu, memohon kepada Engkau supaya Tiara boleh cepat pulih. Tuhan yang boleh menolong melalui obat-obatan, makanan, minuman, itu semua boleh membantu dalam proses pemulihannya ya Tuhan. Kami pun juga bersama-sama berdoa kepadamu, menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat kami yang lain yang mungkin kami tidak tahu kondisi mereka.
Tapi kami memohon di tengah situasi mereka yang mungkin saat ini sedang keletihan, kelelahan, mungkin juga ada beberapa mereka yang habis pulang dari liburan, harus istirahat. Tuhan yang boleh tolong pulihkan keadaan mereka. Tuhan juga yang memberikan kekuatan sehingga setiap jemaat kami yang mungkin sedang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan yang boleh pulihkan. Kami menyerahkan hal ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin.